Saya percaya setiap orang pasti ingin sukses. Saudara juga bukan? Termasuk saya tentunya. Menurut Alfred Adler, seorang psikolog kelahiran Austria, salah satu dorongan yang dominan dari setiap manusia semenjak ia lahir adalah naluri untuk maju. Jadi sejak kecil dorongan untuk mencapai sukses sebenarnya sudah ada di hati kecil setiap manusia. Setiap orang tua kan selalu bertanya kepada anaknya, "Nak, kamu mau jadi apa, Nak? Jadi dokter, jadi pilot, jadi artis, memimpin partai, atau mau bisnis?" Harapan orang tua itu pasti besar akan masa depan anaknya. Tapi jarang ada orang tua bertanya, "Nak, kamu mau jadi guru atau dosen?" Untung saya boleh memutuskan sendiri waktu saya memutuskan menjadi dosen waktu 3 tahun yang lalu. Jadi dosen ini, kata dekan saya almarhum, itu kerjaan idiot katanya. Ya kan? Kamu kalau jadi dosen itu katanya sudah salah pilih. Idiot itu sebenarnya kasarnya adalah orang goblok, saudara. Karena katanya pekerjaan dosen itu tidak punya masa depan. Nah, makanya sekarang makin susah mencari dosen. Semua orang ingin menjadi orang yang kelihatannya gemerlapan. Kalau bisa jadi fame and rich and famous, ya. Semuanya berlomba-lomba mengejarnya. Orang tua juga sering mengatur hidup anaknya supaya menjadi apa yang diidam-idamkannya waktu dia kecil, yang belum kesampaian sampai dia menjadi dewasa. Jadi dengan berbagai cara anaknya didorong harus menjadi dokter, pengacara, dan lain-lain yang kelihatannya sangat sukses, saudara. Semua dorongan itu tidak ada salahnya. Masalahnya, apakah kalau kita sudah terkenal atau berhasil perlu menepuk dada? Ini loh hasil kerja saya yang luar biasa. Saya sudah kerja keras. Mereka yang sukses kadang-kadang lupa bahwa mereka tidak berdiri sendiri. Sukses itu banyak didukung orang-orang lain. Mulai dari orang tua bukan, yang memberikan segala-galanya, guru yang berkorban, teman-teman, saudara, lingkungan yang mendukung. Pokoknya sukses itu tidak pernah berdiri sendiri. Alkisah ada sebuah kejadian di Rusia di mana seorang ayah memiliki putra berusia 5 tahun. Ayahnya ingin anaknya pandai bermain musik, maka ia memasukkan putranya di sekolah musik untuk bermain piano. Ia sangat ingin anaknya menjadi pianis terkenal. Beberapa waktu kemudian ada seorang pianis terkenal datang ke kota mereka. Sang ayah langsung beli 2 tiket untuk melihat pertunjukan itu bersama anaknya. Dalam waktu singkat, karcis sudah terjual habis. 1 jam sebelum konser dimulai, kursi sudah penuh. Anaknya ternyata tidak betah duduk di kursi. Entah kemana dia pergi, tiba-tiba anak itu sudah menghilang. Ketika lampu mulai diredupkan, sang ayah baru sadar anaknya tidak duduk di sampingnya. Dan ia lebih terkejut lagi ketika mengetahui anaknya berada dekat panggung dan ia sedang menghampiri piano yang akan dimainkan oleh sang maestro. Tanpa ragu dan takut anak itu memainkan lagu sederhana yang mungkin Anda kenal juga, Twinkle Twinkle Little Star. Operator tidak menyangka bahwa pertunjukan sudah dimulai, lalu menyorotkan lampunya ke tengah dan melihat seorang anak kecil sedang bermain piano. Sang maestro juga terkejut. Yang menghampiri piano itu dan menyuruh anak itu terus bermain. Sang maestro mulai bermain dan mengimbangi permainan anak kecil itu. Ia mengisi semua kelemahan permainan anak itu sehingga akhirnya permainan mereka menjadi suatu komposisi yang indah. Ketika mereka selesai bermain piano, seluruh penonton menyambut dengan meriah. Karangan bunga dilemparkan ke tengah ruangan. Sang anak langsung menjadi besar kepala. Gila, baru belajar main piano sambutan sudah begini hebat. Ia langsung menjadi sombong. Ia lupa yang disoraki adalah sang maestro yang duduk di sebelahnya dan bukan dia. Demikian juga saudara, kita sering lupa bahwa sukses kita ini adalah karena peran orang lain juga. Banyak orang ikut berperan dalam kehidupan kita yang mendorong kesuksesan itu. Kalau orang memberi pujian, kita tidak boleh sombong. Karena kesombongan itu tidak jauh letaknya dari kejatuhan. Jadi berhati-hatilah dalam menerima pujian. Beberapa tips saudara. Yang pertama, sukses tidak pernah berdiri sendiri. Ingat, tidak ada sukses yang berdiri sendiri. Kita lihat saja, kalau ada penyanyi asing datang ke Indonesia, mereka memang kelihatannya menyanyi solo,
di panggung, tapi mereka membawa begitu banyak kru, pemain band, bagian properti, logistik, pengatur makanan, dan lain-lain. Walaupun dia menjadi pusatnya, tapi ada banyak orang yang mendukungnya agar menyanyinya sukses. Sebuah pepatah berkata, nobody can do everything, but everyone can do something. Artinya semua orang tidak dapat melakukan sendiri, tapi paling dikit satu peran di dalam hidup ini. Yang kedua, sukses itu terdiri dari langkah-langkah kecil. Sukses memang merupakan sebuah perjalanan, saudara. Kita harus menikmati sepanjang perjalanan itu. Sukses itu bukan suatu hasil yang sifatnya terminal, tapi merupakan kumpulan dari langkah-langkah kecil. R. Collier berkata, sukses adalah jumlah usaha kecil yang dilakukan berulang-ulang tiap hari. Jadi lakukanlah langkah-langkah kecil itu dengan serius dan sebaik mungkin. Yang ketiga, jangan pernah mencuri kemuliaan orang. Kalau kita sudah sukses, jangan mencuri kemuliaan orang. Berikan kemuliaan itu kembali pada mereka, yaitu orang-orang yang menolong kita, dengan cara memuji orang-orang di sekeliling kita yang telah membuat kita sukses. Orang yang senang akan terus membantu kita dan akan membuat kita lebih sukses lagi. Norman Vincent Peale, motivator terkenal, berkata, kita mudah untuk dirusak oleh pujian daripada diselamatkan oleh kritikan. Nah, saudara, ingat, kesuksesan kita tidak berdiri sendiri. Ia merupakan hasil kerja tim yang saling berkolaborasi seperti sekumpulan lidi yang individual terikat menjadi sebuah sapu lidi. Kalau kita tidak melupakan jasa orang lain, sukses kita akan berlipat ganda. Wilfred Peterson berkata, sukses adalah memfokuskan seluruh kekuatan kita pada suatu keinginan yang membara yang kita miliki.